Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Bu. Waalaikumsalam pagi Bu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya saya akan absen kehadiran dulu ya. Yang pertama ada Kira Putri, Hadir. Andra Tabah, Hadir Bu. Ailila Aidin, Hadir Ibu. Ardita Fatna. Hadir Ibu. Oke, udah hadir semuanya ya. Jadi kita hari ini akan membahas salah satu materi penting dalam dunia akuntansi, yaitu laporan keuangan. Mungkin di antara kalian ada nih yang pernah melihat catatan keuangan toko keluarga atau bahkan membuat catatan pengeluaran sendiri. Nah, itu adalah bagian awal dari laporan keuangan. Laporan ini sangat penting baik untuk usaha besar maupun kecil, bahkan untuk kehidupan pribadi kita. Nah, saya sekarang izin untuk share screen materinya. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah mengenal laporan keuangan, yaitu ada neraca, laba rugi, dan arus kas. Lalu di sini saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti sesi ini, saya berharap kalian para peserta didik itu mampu menyebutkan dan menjelaskan 3 jenis laporan keuangan utama, mengidentifikasi komponen penting dari setiap jenis laporan keuangan, memberikan contoh sederhana dari laporan neraca, laba rugi, dan arus kas, dan yang terakhir adalah menganalisis informasi dasar dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya ada pengantar materi. Laporan keuangan ini adalah alat untuk mengetahui kesehatan keuangan usaha, sama seperti tubuh butuh pemeriksaan rutin, usaha juga butuh laporan keuangan secara berkala. Selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan formal yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi usaha dalam suatu periode. Di sini terdapat 3 jenis laporan utama, yaitu ada neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, di mana neraca ini berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Rumus utamanya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu ada komponen utamanya, yang pertama adalah aset atau aktiva, yaitu harta atau kekayaan perusahaan. Nah, contohnya itu seperti kas, piutang, dan persediaan. Lalu ada liabilitas atau kewajiban, atau juga disebut dengan utang. Contohnya itu ada utang dagang dan utang pinjaman. Yang terakhir adalah ekuitas atau disebut juga dengan modal, yaitu hak pemilik, yaitu modal awal ditambah laba dikurang dengan preferred. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mengukur performa usaha dalam periode tertentu. Apakah perusahaan ini untung atau rugi? Rumusnya itu adalah pendapatan dikurang dengan beban. Lalu komponen utamanya ada pendapatan atau disebut juga dengan revenue, yaitu semua penghasilan dari usaha, dan beban atau expense, yaitu semua biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi fungsi utama dalam laporan arus kas adalah menunjukkan aliran uang tunai masuk dan keluar, dan ada 3 aktivitas utamanya, yaitu aktivitas operasi atau kegiatan utama. Contohnya, penjualan dan pembayaran gaji, aktivitas investasi, contohnya seperti pembelian atau penjualan aset. Contohnya di sini adalah membeli motor buat kegiatan operasional. Selanjutnya di sini ada pendanaan atau disebut juga dengan utang atau modal. Contohnya ini perusahaan meminjam pinjaman dari bank. Lalu manfaat dari laporan arus kas sendiri adalah menilai likuiditas dan kemampuan bayar jangka pendek perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ilustrasi sederhana. Misalnya, ada usaha kecil yaitu UD Maju dengan transaksi bulan Januari, penjualannya itu sebesar 10 juta, beban operasionalnya 7 juta, membeli motor pengirimannya 3 juta, menerima pinjaman banknya 5 juta, lalu modal awalnya 2 juta, dan saldo kasnya itu 0. Maka kita bisa lihat laporan laba ruginya di sini ada 2 komponen, yaitu pendapatan dan beban. Lalu menghasilkan laba, di sini ada pendapatannya 10 juta dan bebannya 7 juta, maka labanya adalah 3 juta.
Selanjutnya di sini ada contoh laporan neraca yang terdiri dari aktiva sama dengan ekuitas ditambah dengan kewajiban. Di sini aktivanya terdiri dari kas dan motor, sedangkan kewajiban dan ekuitasnya terdiri dari utang, modal, dan laba ditahan. Lalu totalnya itu harus balance, yaitu 8 juta dari aktiva dan kewajiban ekuitas. Lalu yang terakhir ini adalah laporan arus kas. Yang pertama itu kas dari operasi, kas dari pendanaan, dan kas dari investasi. Kas dari operasinya itu 3 juta, kas dari pendanaannya 5 juta, dan dikurangin kas dari investasinya itu 3 juta tadi untuk membeli kendaraan. Lalu saldo akhir kasnya itu adalah 5 juta. Nah, setelah kita memahami materi yang sudah saya sampaikan, berikut ada latihan soal singkat pilihan ganda, nomor 1 dan nomor 2. Jika ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini, boleh silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Saya izin menjawab, Bu, untuk soal yang laporan mana yang menunjukkan arus kas uang masuk dan keluar, itu adalah jawabannya yang C, Bu, arus kas. Oke, benar sekali Andra. Terima kasih ya. Selanjutnya nomor Sama-sama, 2, Bu. ingin menjawab. Ibu, saya mau menjawab nomor 2. Oke, boleh Kira. Jika pendapatannya 15 juta dan bebannya 12 juta, maka labanya itu 3 juta. Benar sekali Kira, dari rumus yang udah kita pelajarin tadi, laba itu berasal dari pendapatan dikurangi beban. Oke, terima kasih ya. Nah, lalu di sini tuh kita udah masuk ke kesimpulan. Yang pertama itu laporan keuangan ini membantu usaha mengetahui posisi dan performa keuangannya. Lalu di sini neraca itu fungsinya untuk mengetahui kondisi keuangan saat ini, sedangkan laba rugi itu untuk mengetahui hasil usahanya, entah itu untung atau rugi. Lalu arus kas sendiri itu untuk menilai pergerakan uang tunai dari perusahaan tersebut. Oke, materi saya sudah selesai. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh Ardita. Saya ingin bertanya, mengapa laporan arus kas penting bagi sebuah usaha kecil? Jadi, laporan arus kas itu penting bagi usaha kecil karena menunjukkan beberapa banyak uang tunai masuk dan keluar dari perusahaan tersebut. Dengan laporan ini, pemilik usaha itu bisa mengetahui apakah usahanya ini mempunyai uang yang cukup untuk mendanai operasionalnya sehari-hari. Contohnya itu seperti membayar gaji karyawan, membayar sewa, dan pembelian barang. Lalu, laporan ini juga membantu dalam mengatur keuangan agar tidak mengalami kekurangan kas. Seperti itu, Ardita, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, karena materinya sudah selesai, saya ingin dari salah satu kalian itu menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan dengan sukarela? Saya boleh enggak, Bu? Oke, baik Kalila, terima kasih. Silakan disampaikan. Jadi hari ini Ibu menyampaikan perihal laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen atau catatan yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan atau organisasi dalam suatu periode tertentu, biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keuangan perusahaan seperti berapa banyak aset yang dimiliki, utang yang harus dibayar, jumlah pendapatan yang diperoleh, serta beban atau biaya yang dikeluarkan. Laporannya ini penting karena digunakan sama pemilik usaha, manajer, investor, dan pihak lain untuk mengambil keputusan. Mungkin sekian dari saya. Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kayla. Alhamdulillah, teman-teman semua kita sudah selesai dengan materinya. Dengan memahami laporan keuangan ini, kita bisa mengelola keuangan secara bijak, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa coba mulai dari sekarang itu, misalnya kalian mencatat pengeluaran uang jajan ataupun pemasukan dari jualan online yang kecil-kecilan. Untuk tugas tambahan, minggu depan, coba kalian amati laporan keuangan sederhana di rumah atau di tempat usaha terdekat. Lalu minggu depan akan kita diskusikan pada minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat dalam belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam Pagi Bu. Terima kasih. Selamat malam.